semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Karena performa dan profesinya, mungkin beberapa orang bercita-cita menjadi polisi, termasuk seorang pemuda dalam film berjudul Virame Vagai Sodom, yang dibintangi oleh Faisal, garapan sutradara Tupa Saravanan, dan dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda temperamental yang ingin mengabdikan diri untuk bangsanya dengan bergabung bersama kepolisian India. Namun suatu hari, kejadian malang menimpa keluarganya. Sang ayah kecelakaan, sang adik perempuan dibunuh, dan calon adik iparnya ditemukan tewas mengenaskan. Semua terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Sungguh mencurigakan. Ia mengendus adanya konspirasi di balik rentetan peristiwa yang terjadi. Akhirnya, di luar ambisinya menjadi seorang polisi, dengan intuisi yang dimiliki, pemuda itu berupaya keras menyelidiki kasus janggal tersebut. Berhasilkah ia dalam mengungkap dalang di balik semua peristiwa itu? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Purushottam atau Porus adalah seorang pemuda yang berambisi menjadi polisi. Adik perempuannya bernama Dwarakanya adalah seorang mahasiswi. Ayah mereka adalah seorang polisi kelas bawah, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu mendukung putranya dan menganggap Porus adalah anak yang luar biasa. Tetangga flat mereka, Faisal, adalah teman sekampus Dwaraka yang menyukai gadis itu. Porus memiliki kawan setia berjuluk Talapati, memiliki kebiasaan jatuh cinta dengan wanita berbeda setiap bulannya, dan sering mengganggu mereka melalui surat cinta. Hari itu ketika hendak mengantarkan Dwaraka ke kampus sekaligus mengantar makanan pada ayahnya di police station, motornya mogok. Alhasil, Porus menitipkan adiknya kepada Faisal. Kemudian, setelah motornya usai dibenahi, bersama Talapati, Porus hendak mengantarkan makanan ayahnya. Namun dalam perjalanan, mereka mendapati sebuah auto tertabrak oleh pengemudi mobil yang mabuk. Penumpang auto tersebut adalah seorang ibu dan balitanya yang terpental saat kecelakaan terjadi. Tergerak jiwa patriotis Porus untuk menolong para korban, namun tiba-tiba polisi datang menghadangnya sembari berkata jika mereka akan mengurus semuanya. Namun, apa yang terjadi? Nampaknya pimpinan polisi itu mengenal 3 pemuda mabuk yang mengendarai mobil tersebut. Alih-alih menangkap mereka, polisi justru membiarkan mereka pergi. Usai mengantarkan makanan ayahnya, Porus melihat polisi yang tadi ditemuinya justru menggelandang sopir auto dan menuduhnya bersalah sebab mengemudi dalam kondisi mabuk. Melihat kejanggalan itu, Porus berusaha mengatakan kebenaran, namun polisi yang bersangkutan mengherdiknya. Kemudian, sang ayah dan pamannya yang juga seorang polisi mendatangi Porus mengatakan bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa bukan sopir auto pelakunya. Namun semua pelaku berasal dari keluarga kaya. Polisi pun tak dapat berbuat apa-apa. Sontak Porus geleng kepala mendengar pernyataan pamannya. Sementara itu, Porus memiliki seorang kekasih bernama Maithili yang bekerja di sebuah bank. Saat itu, Maithili berkata bahwa orang tuanya hendak menjodohkannya dengan pemuda lain, sebab itu Maithili meminta Porus melakukan sesuatu. Hubungan keduanya memang belum juga mendapatkan persetujuan dari orang tua Maithili, sebab Porus belum mapan dan berpenghasilan. Kali itu untuk terakhir kalinya Porus bertindak lebih frontal dalam mengagalkan acara perjodohan kekasihnya. Bersama Talapati, ia datang dan langsung mendatangi Maithili di kamarnya. Gadis itu menarik Porus ke dalam dan keduanya memutar dialog sebuah film 17 tahun ke atas bertujuan supaya didengar oleh semua yang ada di rumah itu. Taktik mereka berhasil dan pihak keluarga calon mempelai pria membatalkan perjodohan tersebut. Begitu pula yang terjadi pada ayah ibu Maithili saat mengira anaknya telah bertindak di luar jalur, akhirnya dengan terpaksa menerima pinangan Porus untuk putrinya dan menyetujui hubungan mereka. Di tempat lain, beberapa penduduk melakukan demo menolak kelanjutan aktivitas pabrik yang ada di situ sebab berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.
Salah seorang anak telah terjangkit leukemia dan ayah anak itu, Parisutam, menuntut sang pemilik pabrik, seorang anggota parlemen sekaligus industrialis bernama Nedun Selian, untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Nedun Selian sendiri yang dalam waktu dekat hendak mencalonkan diri kembali sebagai anggota parlemen, gelisah memikirkan solusi untuk tetap menjaga nama baik dan kehormatannya di mata masyarakat. Sebab saat itu media telah ramai menyorotinya. Sementara itu, siang malam Parisutam tak hentinya memberikan wawasan kepada penduduk desanya untuk waspada atas aktivitas pabrik yang ada di lingkup mereka. Upayanya pun tak sia-sia, sebab semua penduduk setuju dengannya untuk memprotes keberlangsungan aktivitas industri yang berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Suatu hari Dwaraka pulang dengan terisak sembari menggenggam sebuah bola kriket di tangannya. Ia menceritakan bahwa seseorang yang tergila-gila padanya, Guna, adik dari seorang gangster lokal, Selvam, mengganggunya dengan memukulkan bola ke dadanya. Merasa adiknya dilecehkan, Porus tak terima dan mendatangi Guna di lapangan saat pemuda itu bermain kriket bersama kawan-kawannya. Tanpa banyak cakap, Porus menghajar semuanya dan mematahkan lengan Guna. Ayah Porus yang mengetahui tindakan kasar putranya menegur Porus ketika di rumah. Tentu saja Porus memiliki alasan untuk itu. Ia tak akan serta-merta memukul seseorang jika orang itu tak membuat masalah. Apalagi dalam hal ini pemuda itu telah mengganggu adiknya. Maksud ayahnya baik, selama Porus tak dapat mengendalikan emosinya akan sulit mencapai posisi menjadi polisi. Tapi ya begitulah Porus, ia pemuda yang berprinsip dan akan berpegang teguh pada prinsipnya. Baginya, siapa yang salah haruslah dihukum. Esok harinya, sepulang kampus, Guna dan kawanannya menghadang Faizal dan Dwaraka yang saat itu berboncengan. Guna mengancam Dwaraka akan melukai Faizal jika ia tak menjauhi pemuda itu. Sepertinya cinta gila Guna pada Dwaraka benar-benar menjadikannya hilang akal, hingga Faizal mendapat bogeman mentah dari Guna karena mendekati Dwaraka. Kejadian itu mereka laporkan pada Porus, dan akhirnya Porus serta keduanya mendatangi kediaman kakak Guna, Selvam. Kepada Selvam, Porus mengadukan tindakan Guna yang sudah tak dapat ditoleransi lagi. Selvam yang bijak pun berkata bahwa ia sendiri yang akan menegur adiknya itu. Hari itu juga, sepulang dari kediaman Selvam, Faizal mengungkapkan perasaannya terhadap Dwaraka melalui Porus. Porus yang setuju meminta Faizal datang bersama ayah ibunya untuk membicarakan tentang kelanjutan hubungan dengan adiknya. Beberapa hari kemudian, dua keluarga itu bertemu dan menciptakan kebahagiaan bersama. Suatu hari di kampus, seorang gadis bernama Divya dijebak oleh kawan laki-lakinya dengan video vulgar mereka. Pemuda itu bernama Krishna, memiliki geng yang dipimpin oleh Ila. Mengetahui Divya dan Krishna memiliki video salto yang mereka lakukan di sebuah resort, mereka juga menginginkannya. Ila mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Divya tak memenuhi keinginannya. Sepanjang perjalanan pulang, Divya terus memikirkan ancaman Ila. Kebetulan, Divya dan Dwaraka mengendarai angkutan umum yang sama dan turun di tempat yang sama. Namun saat Dwaraka berjalan sendiri, tiba-tiba Guna menyiramkan minyak gas ke tubuh Dwaraka dan tubuhnya. Ia mengancam hendak membakar diri mereka, tak peduli harus hidup atau mati bersama, asal Dwaraka berkata cinta padanya. Dalam kondisi takut dan tertekan, Dwaraka pun terpaksa berkata bahwa ia mencintai Guna. Mendengar hal itu, Guna pun mengurungkan niatnya dan meninggalkan Dwaraka. Namun gadis itu terserang trauma mendalam akibat tekanan dan teror dari Guna. Merasa tak sanggup lagi menghadapi kenyataan, Dwaraka memutuskan untuk bundir dengan menggantung diri. Itu pula yang terjadi pada Divya yang juga merasa putus asa atas ancaman dan tekanan dari para pria biadab di kampusnya. Beruntung nyawa keduanya tertolong karena warga cepat bertindak menggagalkan aksi bundir mereka. Ayah keduanya yang tak terima dengan apa yang telah menimpa putrinya melaporkan keluhan kepada pihak berwajib. Namun ternyata salah satu pemuda yang dilaporkan oleh ayah Divya adalah putra jajaran petinggi polisi. Untuk menghentikan aliran masalah hingga tak sampai ke awak media, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
Begitu pula dengan komplain yang diajukan oleh ayah Porus mengenai putrinya. Sang inspektur menyarankan Selvam supaya mengambil jalur damai dengan keluarga Porus daripada adiknya terproses secara hukum. Di tempat lain, di pabrik, penasihat hukum Nedu menyarankan Nedu untuk berbicara baik-baik kepada keluarga Parisutam, mengingat waktu pemilihan semakin dekat dan supaya reputasinya selamat. Akhirnya, di waktu yang sama ketiga pihak terlapor mendatangi masing-masing keluarga pelapor. Namun, apa yang terjadi? Sambutan tak hangat masing-masing mereka dapat saat mencoba untuk berdamai. Dari peristiwa itulah muncul benih-benih dendam dalam diri mereka dan rasa haus untuk membalas tindakan yang dianggap penghinaan tersebut. Parisutam yang saat itu tengah melakukan perjalanan telah lama diintai dan diikuti oleh anak buah Nedu, dan begitu ada kesempatan mereka menculiknya membawa ke sebuah gudang tua. Sementara Dwaraka yang sedari tadi pamit pergi ke apotik tak kunjung pulang dan mulai mengundang kecemasan ibu serta kakaknya. Di mana di waktu yang sama Ila dan dua temannya sudah bersiap untuk menculik Divya. Begitupun dengan Guna dan kawan-kawannya yang siap menangkap Dwaraka. Mengetahui adiknya tak kunjung kembali, Porus mencari-cari Dwaraka bersama Faizal. Sementara itu, Ila dan dua temannya baru menyadari jika mereka telah salah menculik. Gadis yang ditangkapnya ternyata Dwaraka. Dengan tangan terikat, Dwaraka berusaha melarikan diri dan menjauh dari mereka. Tepat saat itu, di sebuah gudang, pengeksekusian Parisutam dilakukan. Dan tak sengaja, Dwaraka mencapai tempat itu. Berharap mendapatkan perlindungan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ia histeris melihat kepala terpenggal yang ada di lantai. Semua melongo sampai akhirnya Ila dan dua kawannya tiba. Ternyata mereka saling mengenal. Ila adalah adik Nedu Selian. Tanpa banyak kalkulasi dan tak ingin meninggalkan jejak, Nedu memerintahkan anak buahnya untuk membinasakan Dwaraka. Gadis itu kembali berusaha melarikan diri dan berjuang keluar dari lingkaran mautnya. Sembari berlari, ia menghubungi ayahnya, namun malang tak dapat ditolak. Sang ayah tertabrak kendaraan yang ada di hadapannya. Ia pun mencoba kembali menghubungi kakaknya, tapi handphone Porus sedang berada di sambungan lain. Menelpon Faizal, handphone pemuda itu sedang di-charge. Tak ada jalan lain, akhirnya Dwaraka mengirimkan sebuah pesan suara yang kemudian dihapusnya saat anak buah Nedu menemukannya. Faizal, hey. Selanjutnya Dwaraka mendapat penganiayaan dari para pria jahanam itu. Dalam sekaratnya, ia berbisik memperingatkan Nedu bahwa kakaknya akan datang untuk menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Dan itulah akhir dari hidup Dwaraka. Anak buah Nedu melaporkan bahwa gadis itu sempat mengirimkan pesan suara kepada kekasihnya yang kemudian dihapus. Tak ingin kedoknya terbongkar, Nedu memerintahkan antek andalannya bernama Raffi untuk meminta orang membunuh kekasih Dwaraka, Faizal, sebelum handphone pemuda itu aktif. Dalam masa penjagaan suaminya di rumah sakit, Ibu Porus semakin cemas saat melihat putranya kembali tak bersama Dwaraka. Kemudian Faizal ingat bahwa handphone masih tertinggal dan berpamitan untuk mengambilnya sebentar barangkali Dwaraka menghubunginya. Namun pemuda itu tak tahu jika di flatnya maut telah menunggu. Setiba di sana, usai mengaktifkan kembali handphonenya, Faizal memutar pesan suara dari Dwaraka. Dan tiba-tiba dua pemuda menyelinap masuk ke flatnya, lalu entah apa yang terjadi di sana. Sementara itu di rumah sakit, Paman Porus menyampaikan berita duka bahwa polisi telah menemukan jasad Dwaraka di sebuah hutan dalam kondisi mengenaskan. Situasi pun berubah menjadi histeris dan dramatis. Di flat mereka telah banyak kerabat dan tetangga yang menghantar kepulangan jenazah Dwaraka. Tapi usai pengebumian Dwaraka, flat masih saja ramai dan nampak ambulans yang baru keluar dari sana.
Keheranan Porus segera terjawab oleh polisi yang mengatakan jika Faizal ditemukan tewas bundir dengan dugaan tak kuasa melihat peristiwa yang menimpa kekasihnya. Tapi Porus tak begitu saja percaya dengan ucapan polisi. Ditambah lagi, setelah itu tersiar berita terkait kasus kontroversi tentang kematian dua Raka dan Faizal dalam waktu berdekatan. Media mengumumkan waktu kematian Faizal pada pukul 6.30 pagi dengan dugaan polisi bahwa Faizal frustrasi melihat dua Raka mati. Padahal penemuan jasad dua Raka baru tersiar pada pukul 7 pagi. Bagaimana mungkin Faizal bundir lebih awal sebelum mendengar kabar duka dua Raka? Tapi tiba-tiba datang tetangga flat mereka yang mengatakan jika pada waktu kejadian ia melihat dua pemuda mencurigakan turun dari lantai flat Faizal. Porus dengan intuisinya langsung bergerak meng-cross-check lokasi dan CCTV flat. Dari sana ia berhasil mendapat potongan gambar pelaku. Kemudian, tak sengaja Porus bertemu seniman jalanan yang memiliki kelebihan menerka wajah seseorang sekalipun tertutup sebagian. Didapatlah sketsa pelaku yang kemudian diketahui bernama Joseph. Tanpa membuang waktu, Porus mendatangi Joseph yang sempat melarikan diri namun berhasil dicegatnya sebelum kemudian akhirnya Joseph tertabrak oleh kendaraan. Beruntung Porus sudah sempat mengantongi sebuah nama dari Joseph, yaitu Mari. Porus pun mendatangi pangkalan preman dan mencari nama Mari. Mengira Porus tak berpotensi mengacau, mereka mempermainkan Porus hingga akhirnya mereka yang dipermainkan oleh pemuda itu hingga berhasil mendapatkan Mari. Porus menyekap Mari dan mengancam pria itu untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya. Lalu sebuah nama meluncur dari mulutnya, yaitu Mohan. Saat Porus menelpon Maitili untuk mengecek akun-akun bank berdasarkan informasi yang diterima Mari mengirimkan foto diam-diam kepada Raffi dan mengatakan bahwa pemuda di hadapannya telah menemukan satu persatu jaringan mereka. Ya, Porus berhasil mengurai satu persatu jaringan kejahatan mereka atas bantuan Maitili melalui pengecekan dari akun-akun bank yang terhubung dan semua berpusat pada Raffi. Raffi sendiri sudah melaporkan pergerakan Porus yang sedang menjelajahi jaringan mereka kepada Nedu. Namun Nedu yang licik membunuh Raffi sebelum Porus mencapainya. Merasa ada yang tak beres, Porus kembali mengingat apa yang telah ia lewatkan. Tiba-tiba, ia teringat handphone Faizal yang saat dikonfirmasi polisi, inspektur berkata bahwa tak mudah untuk mengambil barang bukti begitu saja. Ada banyak prosedur yang harus dilalui. Selanjutnya, bersama Talapati, Porus mendatangi seorang pengacara untuk membantunya mendapatkan handphone Faizal. Dan benar saja, pengacara itu berkata bahwa prosesnya akan sangat berbelit. Namun, ia menyarankan Porus untuk mendatangi seorang hacker jika itu mendesak. Tapi apa yang didapat? Semua server telah lebih dulu dihapus oleh peretas lain hingga hacker satu ini tak dapat melacak pesan suara yang dibutuhkan. Porus masih belum menyerah. Ia berusaha ingin mendapatkan petunjuk dari Guna yang saat itu telah dipenjara atas tuduhan kasusnya mengganggu dua Raka. Tapi apa yang terjadi? Guna telah ditemukan bundir di dalam penjara. Sementara itu di waktu yang sama di tempat Nedu, sang inspektur dan atasannya juga ada di sana. Ternyata pentolan-pentolan polisi itu berkomplot dengan industrialis kaya tersebut dan berencana menghentikan aksi Porus. Tapi sebelum itu sang inspektur Nidi Desan lebih dulu dibungkam untuk selamanya oleh Nedu guna memutus rantai penyelidikan yang dilakukan Porus. Kematian sang inspektur membuat Porus hampir putus asa, tapi Maitili kembali memecut semangat pemuda itu. Porus kembali mengerahkan intuisinya dalam penyelidikan kasus pembunuhan sang adik. Ia kembali mendatangi apotik dan melihat CCTV pada waktu adiknya berkunjung guna memperkirakan waktu kejadian berlangsung. Didapatinya sosok Divya yang nampak gelisah masuk saat dua Raka keluar. Dari penjaga apotik tersebut, Porus berhasil mendapat kontak Divya lalu menghubunginya, namun sayang saat itu handphone Divya lowbat. Sementara itu,
Ila yang telah mengaku pada kakaknya jika sebenarnya mereka salah tangkap gadis, diminta untuk sekaligus menghabisi Divya karena bisa sewaktu-waktu menjadi bumerang bagi mereka. Diikutinya Divya sepulang dari latihan dan langsung menabrak motor gadis itu menyebabkan kecelakaan. Beruntung saat itu Porus datang menolong. Pertarungan pun pecah di sana. Tapi tiba-tiba seseorang berhasil menyayat leher Divya. Segera Divya dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang, nyawanya tak terselamatkan. Kabar tersebut pun terdengar ke telinga Nedu melalui anak buahnya yang mengintai di rumah sakit. Nedu bergembira atas kemenangannya, tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama sebab tiba-tiba terdengar sebuah suara terputar dari speaker. Ya, itulah suara pesan dua raka yang dikirimkan pada Faizal yang telah berhasil ditemukan oleh sang hacker. Pesan tersebut berisikan pengakuan dua raka tentang kejahatan Nedu Selian, sang industrialis serta adiknya Ila, penyebab dirinya terjebak dalam kondisi mengerikan itu. Nedu lemas mendengar bukti kejahatannya telah ditemukan. Akhirnya, ia menculik ayah Porus kemudian mengundang pemuda itu untuk menemuinya. Setiba di sana, tak banyak bicara, pertarungan pun pecah. Porus menghabisi semua anak buah Nedu dan terakhir membunuh Ila dengan sadis. Tepat saat ia hendak membunuh Nedu, Selvam hadir membantunya menyelesaikan misi sekaligus membalas kematian Guna yang ternyata telah dibunuh oleh Nedu. 3 bulan kemudian, Porus lolos seleksi kepolisian dan siap mengemban tugas negaranya. Di waktu yang sama, ia melihat Katamugam, sang SP yang menunggu perkembangan laporan pencarian putranya yang telah hilang sejak 3 bulan lalu. Katamugam tak tahu jika pelaku pelenyap putranya kini berdiri di hadapannya. 3 bulan lalu setelah ia mengalahkan semua anak buah Nedu termasuk Ila dan 2 kawannya, Porus menyerahkan potongan-potongan daging mereka untuk makanan buaya sesuai sumpah ayah Divya yang saat itu menangisi kematian putrinya. Sementara itu, Porus berhasil memberikan surat pembebasan lahan kepada keluarga Parisutam atas penghentian aktivitas pabrik Nedu Selian. Dan film pun selesai.